Budidaya tanaman hortikultura seperti tanaman sayuran dan buah-buahan saat ini menjadi komoditas yang menguntungkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, maka pendapatan masyarakat yang juga semakin meningkat. Peningkatan konsumsi akan tanaman hortikultura disebabkan karena struktur konsumsi pangan saat ini cenderung bergeser pada bahan non-pangan untuk menghindari bahan pangan dengan kolesterol tinggi. Tanaman hortikultura juga berperan sebagai sumber gizi masyarakat, penyedia lapangan pekerjaan, dan penunjang kegiatan agrowisata serta agroindustri. Namun tanaman-tanaman hortikultura ini sangat rentan terhadap organisme pengganggu tanaman atau disingkat OPT, baik hama, patogen maupun gulma. Serangan OPT pada tanaman hortikultura tidak terbatas, baik ketika tanaman masih dalam proses produksi di lapangan maupun ketika telah dipanen, buah-buahan, sayuran, dan bunga-bungaan. Salah satu jenis OPT yang selalu menjadi masalah utama bagi petani dalam budidaya tanaman hortikultura adalah lalat buah. Lalat buah dewasa atau disebut imago tergolong gesit mirip lalat rumah. Dapat ditemukan pada siang atau sore hari, terbang di sela-sela tanaman, berwarna orange, merah kecoklatan, coklat atau hitam. Telur lalat buah berwarna putih bening sampai kuning krem dan berubah menjadi warna yang lebih tua mendekati saat menetas. Larva lalat buah menetas di dalam buah. Larva lalat ini mempunyai kemampuan meloncat dan melenting keluar dari dalam buah dan menjatuhkan diri ke tanah untuk membentuk pupa dalam tanah. Pupa atau kepompong lalat buah berwarna coklat, berbentuk oval dengan panjang sekitar 5 mm. Pupa berumur sekitar 10 hari dan menjadi serangga dewasa. Serangan lalat buah sangat merasakan karena buah menjadi busuk dan mempunyai kualitas yang buruk. Karena pada dasarnya buah ini menjadi inang bagi telur-telur lalat buah yang diletakkan di dalam buah sehingga buah menjadi busuk dan tidak bisa dipetik. Buah yang terserang ditandai oleh lubang titik coklat kehitaman pada bagian pangkalnya, tempat lalat buah memasukkan telur. Umumnya telur diletakkan pada buah yang agak tersembunyi dan tidak terkena sinar matahari langsung. Pada buah yang agak lunak terdapat dengan permukaan agak kasar. Larva membuat sekularan di dalam buah dengan memakan daging buah serta menghisap cairan buah dan dapat menyebabkan terjadi infeksi oleh OPT lain. Buah menjadi busuk dan jatuh ke tanah sebelum larva berubah menjadi pupa. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat serangan lalat buah pada tanaman tomat bervariasi antara sedang dan berat, yaitu berkisar antara 35% sampai 55% dan bisa menurunkan hasil panen sekitar 50% sampai 75%. Dewasa ini, cara pengendalian hama lalat buah yang ramah lingkungan tidak dapat ditawar lagi. Artinya, produk buah tidak tercemar oleh bahan kimia yang berbahaya bagi konsumen, terutama pestisida. Ketergantungan petani terhadap penggunaan insektisida sintetik untuk mengendalikan hama cukup tinggi, sehingga perlu segera diatasi dengan mencari alternatif pengendalian lain yang ramah lingkungan. Kebutuhan terhadap teknik pengendalian hama yang ramah terhadap lingkungan sangat diharapkan, terutama yang efektif, efisien, dan mudah diterapkan oleh petani di lapangan. Teknologi pengendalian hama lalat buah yang ramah lingkungan yaitu dengan cara kultur teknis, fisik atau mekanik, biologi, dan kimiawi. Salah satu bentuk pengendalian lalat buah secara fisik atau mekanik menggunakan perangkap antraktan metil eugenol yang dipasang atau digantung di dalam perangkap yang terbuat dari bekas air mineral untuk menangkap lalat jantan. Bagian dasar botol diberi sedikit air, lalat buah mati terendam air. Prinsip dasar dari perangkap lalat buah ini adalah memanfaatkan kebutuhan komunikasi seksual yang dilakukan melalui feromon yang dikeluarkan oleh lalat buah betina untuk memikat lalat buah jantan. Zat yang baunya mirip feromon lalat buah betina ini disebut antraktan, dipasang pada perangkap yang ditempatkan di kebun. Serangga jantan akan tertarik dan masuk ke perangkap yang sudah diberi air atau diberi perekat. Berikut ini adalah informasi tentang cara pembuatan perangkap lalat buah dari botol bekas air mineral dan cara mengaplikasikannya pada tanaman.
Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu botol bekas air mineral, lempengan CD atau DVD bekas, pistol lem bakar batangan, cat kuning dan biru serta kuas, kapas, tali ikat atau kawat ikat, kater, gunting, lem tikus atau air, dan antraktan atau petrogenol. Siapkan satu botol bekas air mineral ukuran 1500 ml. Tutup botol dibuka dan diberi kawat atau tali. Letakkan kapas dengan cara mengikatnya pada ujung tali atau kawat. Botol diberi lubang sebanyak 4 lubang sesuai arah mata angin. Ukuran lubang disesuaikan dengan ukuran lalat buah dewasa. Botol diisi dengan air. Jika tersedia, bisa menggunakan air sabun. Teteskan petrogenol sebanyak 1-2 ml pada kapas yang telah digantung pada tutupan botol. Tutupan botol berisi kapas dimasukkan kembali ke dalam botol dan siap untuk diaplikasikan. Perangkap digantung pada pohon atau tiang dengan ketinggian 1-2 meter dari permukaan tanah. Penggunaan perangkap dengan antraktal metil eugenol menggunakan dosis 1 ml setiap perangkap, sebanyak 40 buah per hektar atau 2 buah per 500 meter persegi yang dipasang di tengah pertanaman sejak tanaman berumur 2 minggu. Setiap 2 minggu antraktan dan air diganti. Sebaiknya perangkap dipasang di bagian luar atau di bagian pinggir pertanaman. Hal ini bertujuan agar lalat tidak berkumpul di tengah pertanaman. Sekian informasi tentang penggunaan perangkap hama dari botol bekas air mineral dan antraktan metil eugenol untuk mengendalikan serangan lalat buah pada tanaman.